Baik, halo selamat siang, selamat datang di sesi training yang kelima dari rumah.com. Sesi hari ini adalah sesi yang terakhir dari seri COVID-19 webinar training. Untuk sesi materi terakhir ini, kita akan membawakan tema mengenai highlight dari Outlook Pasar Properti Indonesia 2020. Sebelumnya, kami mohon untuk teman-teman yang sudah bergabung, mungkin bisa mengisi polling yang sudah kami sediakan. Ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman bantu untuk jawab untuk perbaikan sesi training kami ke depannya. Baik, kita mulai untuk sesi materinya. Sebelumnya saya dengan Edi, pemateri Anda hari ini. Saya dari Trade Marketing and Trainer Rumah.com. Untuk sesi trainingnya sendiri, mungkin sekitar kami bawakan sekitar mungkin 30 sampai 40 menit untuk ke depannya. Baik, untuk materinya antara lain kita akan bawakan mengenai highlight dari Outlook Pasar Properti Indonesia 2020, kemudian Rumah.com Property Affordability Sentiment Index 2020, kemudian wawasan pencarian konsumer, dan terakhir adalah area teratas berdasarkan traffic konsumen di Rumah.com. Baik, kita mulai, tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, bahwa Rumah.com ini berdiri sejak 2007. Kami merupakan bagian dari Properti Guru Group yang berkantor pusat di Singapura, dan kalau sampai hari ini berarti sudah lebih dari 10 tahun kami berada di pasar Indonesia. Kemudian kami sudah beroperasi di 5 negara, itu terakhir yang bergabung adalah Vietnam. Jadi total sekarang sudah beroperasi Malaysia, Singapura, Vietnam, dan di Thailand. Sementara untuk negara lain di Asia, itu ada perwakilan untuk seri website lain. Dan kami juga sudah mempunyai kurang lebih kira-kira 2,4 juta jumlah listing, yang listing aktif, 23 juta pencari properti per bulan, dan juga 45.000 pelanggan atau yang sudah bergabung dengan kami setiap bulan. Baik, di rumah.com khususnya kurang lebih dari 3 juta pencari properti setiap bulan. Kemudian kami juga mempunyai website tambahan yaitu rumahdijual.com. Untuk teman-teman yang bergabung dengan rumah.com, otomatis listing yang tayang, listing aktifnya juga akan tayang di website rumahdijual.com. Selain itu juga akan bisa dicari di liputan6.com karena kami juga merupakan grup MTech untuk pasar Indonesia. Kemudian untuk highlight dari Outlook Properti Indonesia 2020 untuk data yang sudah kami kumpulkan, alasannya kenapa kami membawakan materi ini adalah kami ingin menyampaikan informasi terkait properti secara lebih transparan, kemudian kami ingin menyampaikan informasi yang lebih relevan ke pencari rumah, kemudian kami ingin sedikit mengambil peran aktif sebagai panduan wawasan atau pengetahuan seputar properti. Sedangkan kegunaan dari rumah.com Property Market Index dan Sentiment Survey ini sendiri adalah diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada pencari properti untuk mengambil keputusan terkait properti secara lebih nyaman. Juga memberikan wawasan kepada stakeholder dalam industri untuk melihat tren jangka panjang pasar properti. Baik, kita mulai dari supply dan harga properti. Indeks harga kuartal 1 2020 ini ada di angka 112,5, naik sekitar 0,3% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan indeks supply-nya sendiri itu sebesar 109, turun 5% dibanding tahun sebelumnya. Rumah.com Indonesia Property Market Index untuk harga atau disingkat RIPMI H pada Q1 2020 ini naik tipis 0,3, sedangkan kenaikannya ini sendiri untuk harga lebih ditopang oleh kenaikan harga rumah tapak yang mengalami kenaikan kira-kira sebesar 8% year on year. Nah, sedangkan harga kuartal pertama Q1 ini sendiri memang mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan,
Sementara untuk daerahnya sendiri, Jawa Barat masih merupakan pemasok properti terbesar di Indonesia. Trennya menunjukkan positif, indeks harganya berada pada angka 3,3 Kionki. Indeks harga properti Q1 2020 di DKI sendiri tercatat sebesar 1,4%, turun secara kuartalan. Sedangkan indeks rumah tapaknya sendiri sebesar 8% secara tahunan. Ini naik, tetapi secara kuartalan stagnan. Naiknya hanya sekitar 0,4%. Penurunan yang paling drastis itu dialami oleh Jawa Timur sebesar 5,14% secara kuartalan dibanding tahun sebelumnya. Harga apartemen tercatat mengalami kenaikan sebesar 1% secara kuartalan, namun secara tahunan turun sebesar 0,4%. Baik, untuk datanya sendiri, untuk Rumah.com Property Affordability Sentiment Index ini adalah kami melakukan survei yang dilakukan oleh tim internal Rumah.com, dilakukan secara online terhadap kurang lebih 952 sampai 1004 responden tersebar di seluruh Indonesia. Survei dilakukan 2 kali setahun bekerjasama dengan lembaga survei Institute Research in Singapore. Jadi survei yang terbaru baru akan kami lakukan mungkin sekitar bulan Juli atau Agustus di tahun ini. Jadi ini merupakan hasil dari survei yang paling update. Untuk survei perilaku dan kepuasan konsumen, di sini kami menemukan untuk sumber informasi properti yang banyak digunakan oleh konsumen, ternyata responden itu menjawab portal properti sebesar 12,3%, nomor 1. Kemudian media sosial 10,7%, kemudian properti expo atau pameran itu sebesar 10,4%, kemudian brosur cetak 9,8%, dan paling kecil itu laporan cetak industri 1,1%. Untuk datanya teman-teman bisa lihat di berita properti di website rumah.com untuk lebih lengkapnya. Kemudian untuk pertanyaan survei, mana di antara pilihan ini yang menurut Anda berguna untuk mendapatkan informasi tentang pembelian atau penyewaan properti? Dari total responden yang kami survei, itu menjawab portal properti untuk rentang usia antara 22 sampai 29 tahun, itu paling besar responden yang menjawab. Sedangkan media sosial juga itu rentang usia 22 sampai 29 tahun, menjawab media sosial adalah media yang paling sering digunakan. Sementara kalau untuk brosur cetak, itu rentang usianya yang paling banyak responden menjawab di rentang usia 50 sampai 59 tahun. Jadi bisa teman-teman lihat berdasarkan survei ini bahwa memang trennya untuk kaum milenial ini lebih memilih media online dibanding media konvensional. Sementara untuk media seperti televisi, kemudian reklame dan sebagainya, ini sudah semakin cenderung ditinggalkan. Kemudian untuk survei mengenai pertanyaan kapan kira-kira akan membeli properti, 15% dari responden menjawab lebih dari 5 tahun ke depan akan membeli, kemudian 22% dari responden menjawab kira-kira 1 tahun ke depan, kemudian paling banyak 40% akan berencana membeli properti dalam 1-2 tahun ke depan. Sementara sisanya 23% menjawab akan membeli atau berencana membeli dalam 3-5 tahun ke depan. Kemudian untuk pertanyaan apakah Anda berniat untuk membeli properti, 89% responden itu menjawab berencana akan membeli properti di masa depan. Kemudian 6% menjawab tidak tahu, 3% tidak berniat membeli, 6% berencana membeli properti di luar negeri. Nah, untuk rentang usia responden sendiri yang menjawab akan membeli sekitar 1 tahun ke depan, itu 36% masih tinggal di rumah sewa atau kontrak, 22% masih tinggal bersama orang tua, 22% merupakan investor properti, dan sisanya 16% merupakan pemilik rumah, jadi sudah memiliki rumah.
Sedangkan yang menjawab akan membeli sekitar 1 sampai 2 tahun ke depan itu 49% responden, ini yang terbanyak, itu merupakan responden yang masih tinggal bersama dengan orang tua. Sedangkan untuk jawaban akan membeli dalam 3 sampai 5 tahun ke depan itu paling banyak dijawab oleh investor properti sebanyak 36%. Untuk rencana membeli lebih dari 5 tahun ke depan, ini surveinya paling banyak justru dijawab oleh pemilik rumah atau responden yang sudah mempunyai tempat tinggal sebanyak 22%. Sedangkan untuk pertanyaan tujuan membeli properti, 48% menjawab tujuan pembelian adalah rumah pertama untuk hunian atau untuk ditinggali. Sedangkan sisanya seperti teman-teman lihat, 22% ada rencana untuk pindah rumah, kemudian 16% untuk investasi, 8% ini untuk membeli rumah pertama untuk investasi, yang 16 ini rumah tambahan, kemudian 6% sisanya menjawab membeli rumah untuk anggota keluarga yang lain, seperti orang tua, anak, dan lain-lain. Total responden adalah 1.004 orang. Kemudian, area yang paling diminati dalam pencarian properti atau dalam membeli properti, 35% responden menjawab Jakarta. Jadi memang belum ada perubahan signifikan dibanding survei tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kedua terbanyak adalah kota Tangerang, Tangerang Selatan. Kemudian Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bogor, Bekasi, dan Depok. Nah, ini ada sedikit perubahan, yang biasanya Bandung, biasanya paling tidak menempati 3 besar, ternyata untuk survei di di H1 2020 ini, ternyata untuk Bandung tidak masuk ke 3 besar. Justru Bogor yang masuk sebanyak 18% responden. Sisanya untuk 35% pilihan others atau lain-lain itu meliputi kota Bandung, Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Kemudian terkait masih area paling diminati dalam membeli properti, ini untuk kota Jakarta itu 47% responden berusia 22 sampai 29 tahun. Sisanya yang paling sedikit adalah 14% itu berusia 60 tahun ke atas. Untuk kota Tangerang Selatan sendiri, responden terbanyak juga antara 22 sampai 29 tahun sebanyak 33%. Sedangkan untuk Bogor, di luar dugaan ternyata sebanyak 29% responden, terbesar itu respondennya berusia di atas 60 tahun. Jadi sepertinya bisa terlihat bahwa untuk area Bogor mungkin karena lingkungannya lebih nyaman, lebih dingin, lebih asri, jadi cenderung dipilih oleh kelompok manula. Sementara untuk kaum muda lebih memilih kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, kemudian Bekasi, dan sekitarnya. Kemudian kita persempit untuk Jakarta, sesuai survei, ternyata Jakarta Selatan adalah daerah paling diminati. Sebanyak 54% responden memilih Jakarta Selatan untuk area yang dipilih sebagai hunian. Setelah itu adalah Jakarta Timur sebanyak 35%, kemudian Jakarta Barat 30%, Jakarta Pusat 23%, dan paling akhir adalah Jakarta Utara sebanyak 15% dari total responden. Baik, kemudian faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam mencari properti atau mencari hunian atau tempat tinggal. 92% responden memilih lokasi sebagai pertimbangan utama, kemudian keamanan lingkungan 75%, kemudian akses menuju transportasi publik, jadi ini 3 besar, dan harga ternyata merupakan pilihan kelima. Harga per meter persegi itu dipilih oleh kurang lebih 60% responden. Jadi justru lokasi adalah faktor utama dalam menentukan pencarian properti bagi responden. Kemudian kita masuk ke tema insight pencarian konsumer terkait dengan kondisi yang terjadi di saat pandemi COVID-19. Ini merubah cara bekerja dan merubah strategi dari semua pelaku ekonomi. Bisa dilihat
karena banyak kegiatan dilakukan di rumah, maka traffic dari Januari sampai Maret itu melonjak karena memang aktivitas banyak dilakukan menggunakan online. Kemudian kegiatan pemasaran juga selama COVID-19 banyak berubah, seperti contoh yang kami berikan, ini seperti launching kendaraan baru atau demo memasak dengan selebritis atau chef terkenal, itu dilakukan secara online. Begitu juga dengan launching produk baru seperti handphone seri terbaru dari Oppo Reno 3. Ini contoh. Semua dilakukan selama online. Orang berubah menjadi go digital. Kemudian dampak dari PSBB, dampak lockdown, ini ternyata jumlah klik di berbagai fitur rumah.com mengalami kenaikan sepanjang data dari 18 Maret sampai 17 Mei. Relatif tinggi, relatif meningkat. Kemudian rata-rata leads yang rumah.com terima periode 18 Maret sampai 18 Mei 2020 itu ada kenaikan kurang lebih sekitar 29% dari leads yang ada. Jadi di luar dugaan selama masa pandemi ternyata minat orang dalam melakukan pencarian properti cukup tinggi. Kemudian traffic di rumah.com saat pandemi COVID-19 ini dibandingkan dengan Oktober 2019 sampai dengan data terakhir di Maret 2020 ternyata mengalami kenaikan kurang lebih kira-kira 17%. Jadi ada di angka 20%, lebih tinggi dibanding Oktober 2019. Dan ini merupakan angka tertinggi dibanding kalau kita hitung dari periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020. Jadi ini mungkin merupakan berita yang cukup positif dan menggembirakan buat teman-teman agent dan pelaku properti. Kemudian area teratas berdasarkan traffic konsumen, berdasarkan data dari survei internal kami, ini untuk kategori rumah, ternyata daerah DKI Jakarta masih merupakan top area untuk pencarian, kemudian diikuti oleh Jawa Barat, dan ketiga Banten, diwakili oleh Tangerang dan Tangerang Selatan. Kemudian untuk kategori apartemen, juga nomor satunya masih DKI Jakarta, kemudian nomor duanya Jawa Barat, dalam hal ini adalah Bandung. Kemudian yang ketiga Jawa Timur untuk Surabaya. Sedangkan kondominium ini masih DKI Jakarta, kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Timur. Untuk kategori pencarian tanah itu pencarian terbanyak masih di wilayah Jawa Barat, kedua DKI Jakarta, ketiga area Banten. Untuk villa ini tidak berubah seperti data tahun-tahun sebelumnya. Ini masih Jawa Barat yang menempati posisi pertama. Sementara ada sedikit perubahan kalau di tahun-tahun sebelumnya Bali masuk di 3 besar, ternyata sekarang Banten yang masuk sebagai top area pencarian terbanyak untuk kategori villa. Jadi Bali tidak masuk di top area pada survei terakhir tahun ini. Sedangkan untuk kategori residensial disewa, kalau tadi dijual, untuk kategori residensial disewa, itu untuk apartemen disewa nomor 1 tidak berubah, sama seperti kategori dijual. Ini masih Jakarta, kemudian kondominium juga Jakarta. Kedua untuk nomor 2-nya di Jawa Barat dan Banten. Untuk rumah, untuk pencarian rumah nomor 1 areanya terbanyak masih di DKI Jakarta, kedua Jawa Barat, ketiga Banten. Untuk kategori tanah nomor 1 masih DKI Jakarta, kedua Jawa Timur, ketiga Bali. Dan sedangkan untuk kategori villa, untuk villa disewa, ini nomor 1 wilayahnya Bali, kedua Jawa Barat, ketiga Sumatera Utara. Jadi ini Sumatera Utara sepertinya datanya sangat jauh berbeda dengan kategori dijual. Sedangkan untuk top area pencarian kategori komersial properti dijual untuk area komersil. Komersil nomor 1 tanah komersil, wilayah paling banyak pencarian di Jawa Barat, kedua DKI, ketiga Jawa Barat. Kemudian Jawa Barat diwakili oleh Bekasi, kemudian Bandung, Bogor, dan Depok. Dengan untuk pabrik, ini masih Jawa Barat untuk nomor 1, meliputi Bandung dan Bekasi, kemudian nomor 3 DKI Jakarta. Untuk tanah industri juga masih Jawa Barat, sedangkan untuk perkantoran masih di
dipegang oleh DKI Jakarta, begitu juga ruang usaha masih dipegang oleh DKI Jakarta, ruko juga masih dipegang oleh Jakarta, gudang juga masih dipegang oleh Jakarta. Sedikit perubahan, untuk tahun lalu biasanya gudang ini ada di Jawa Barat atau di Banten, tetapi tahun ini ada di Jakarta untuk top area pencariannya. Ini data internalnya kami himpun berdasarkan data dari 1 Januari sampai bulan Mei, akhir Mei 2020. Kemudian kalau untuk kategori komersial properti disewa, seperti teman-teman lihat, untuk tanah komersil masih daerah DKI Jakarta, kemudian 2 Jawa Barat, dan 3 Banten. Untuk kategori pabrik, Banten urutan pertama, top area pencarian, kemudian diikuti Jawa Barat dan Jawa Timur. Untuk kategori tanah industri, perkantoran, ruang usaha, ruko, dan gudang ini masih diwakili oleh Jakarta. Yang kedua diwakili oleh Jawa Barat, yang urutan ketiga baru ada sedikit perubahan, ini untuk pabrik, tanah industri, dan perkantoran diwakili oleh Jawa Timur, kemudian ruang usaha urutan ketiga diwakili oleh Banten. Begitu juga ruko dan gudang diwakili oleh Banten untuk urutan ketiga. Jadi sepertinya DKI Jakarta masih merupakan area pencarian yang paling diminati, memang tidak signifikan perubahannya dibanding dengan data tahun-tahun yang lalu. Baik, kemudian ringkasan dari materi yang kami bawakan hari ini bahwa harga properti tetap mengalami kenaikan secara kuartalan maupun tahunan, namun optimisme penjual tidak sebesar tahun lalu jika dilihat dari suplainya, karena suplai mengalami penurunan. Minat terhadap properti residensial second hampir sama besar dengan properti residensial baru. Pencarian hunian lebih mengutamakan lokasi dan sarana transportasi umum yang terdapat di sekitar hunian. Seperti contohnya MRT. Seperti kita tahu, area Lebak Bulus saat ini merupakan area pencarian yang cukup tinggi, besar, karena ada fasilitas MRT di tahun lalu dan tahun ini. Kuartal kedua 2020 menjadi periode penyesuaian pasar properti nasional. Pengembang melakukan berbagai penyesuaian, baik target penjualan maupun penyediaan suplai. Pada kuartal 3 2020 diprediksi pasar akan menjadi lebih stabil, di mana pasar properti diharapkan sudah menyesuaikan diri dengan situasi new normal yang saat ini kita hadapi. Dari sisi suplai, pengembang diprediksi akan menahan diri dalam peluncuran produk baru sampai dirasa waktunya sudah dirasa tepat mungkin untuk meluncurkan produk baru. Jadi mungkin melihat situasi dari new normal saat ini. Kebijakan tepat dari pemerintah akan sangat menentukan seberapa cepat pasar properti akan pulih seperti sedia kala saat situasi COVID-19 ini berakhir. Ya, kita berdoa bersama semoga situasi COVID-19 ini bisa segera berakhir ke arah yang paling positif. Sedangkan secara umum, kota atau wilayah yang menjadi fokus pencarian konsumen belum berubah, tetap didominasi oleh DKI Jakarta dengan Jakarta Selatan sebagai area nomor 1 pencarian, diikuti oleh Banten dengan Tangerang dan Tangerang Selatan, lalu Jawa Barat dengan Bandung, Bogor, dan Depok, dan Bekasi. Jatim dengan Surabaya sebagai nomor 1 area pencarian, dan Jawa Tengah dengan Kota Semarang sebagai area yang paling banyak dicari. Demikian ringkasan yang bisa kami berikan untuk teman-teman. Selama pandemi COVID-19 ini, Rumah.com masih memberikan inisiatif bantuan berupa diskon untuk agen baru yang akan bergabung dengan Rumah.com sebesar 33% plus 100 ad credit tambahan. Jika ada agen yang baru bergabung, ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2020, atau jika ada perubahan untuk periode promonya akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian untuk perpanjangan akun juga masih mendapat diskon 33%, juga ada 100 ad credit tambahan untuk perpanjangan akun sampai dengan sebelum 30 Juni 2020. Kemudian kami juga sudah menyiapkan konten-konten yang dirasa berguna untuk teman-teman, itu ada di Berita Properti dan di Info Agent, adanya di website www.rumah.com atau di bit.ly/infoagent. Jadi teman-teman bisa mendapatkan berita-berita yang mungkin bisa berguna, antara lain topik yang kami sediakan, bagaimana menggunakan ad credit dengan cerdas, kemudian persiapkan prospek Anda dengan menggunakan 3 fitur Rumah.com yang sudah juga kami bawakan
di sesi training webinar ini. Kemudian pencari properti masih tertarik walau pandemi COVID-19 ini yang mereka lihat. Dan terakhir, antara lain tips berguna untuk menjual properti selama COVID-19. Teman-teman bisa baca di info agent di bit.ly/infoagent. Kemudian webinar untuk sesi hari ini adalah yang terakhir. Untuk sesi ulangannya nanti akan kami informasikan. Teman-teman bisa masuk ke www.academy.rumah.com. Jika ada teman-teman yang belum mengikuti atau ingin mengikuti kembali bisa join kembali. Tanggalnya nanti akan kami informasikan. Sedangkan untuk sesi training hari ini, video rekamannya bisa teman-teman saksikan juga di www.academy.rumah.com. Tetapi mungkin menunggu waktu sekitar mungkin bulan depan, 1-2 minggu ke depan. Jadi mohon ditunggu. Kami akan sediakan di www.academy.rumah.com. Silakan teman-teman masuk ke website kami tersebut. Demikian untuk materi yang bisa kami berikan untuk sesi materi hari ini. Untuk video-video rekamannya nanti mohon menunggu, sedang dipersiapkan karena memang kita membawakannya secara runtime. Ini berjalan jadi bergantian antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Jadi untuk videonya mohon menunggu jika ada teman-teman yang melihat atau masuk ke academy.rumah.com belum ada video yang dicari untuk rekamannya. Tapi nanti akan ada di sana, jadi teman-teman bisa melihat. Untuk materinya, teman-teman juga bisa melihat di berita properti di website rumah.com, cari dengan kata kunci Outlook atau Market Insight dan sebagainya. Nanti di situ ada berbagai seri dari kuartal 1, kuartal 2, 2020 atau 2019. Jadi untuk materinya bisa teman-teman lihat. Bahkan bisa di screenshot kalau teman-teman membutuhkan. Baik, dan kami juga mohon mungkin untuk teman-teman yang sudah join hari ini bisa mengisi polling yang sudah kami sediakan. Ada 3 pertanyaan, mungkin bisa dijawab. Itu saja teman-teman, sampai bertemu di sesi materi training berikutnya yang sedang kami persiapkan. Jadi dari sesi yang pertama ini, sesi kelima sudah berakhir, nanti akan ada sesi baru, mungkin dengan materi baru, ataupun kalau jika dibutuhkan ada materi ulangan, tunggu saja kabarnya di berita properti atau masuk ke www.academy.rumah.com. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Kami mohon bisa mengisi pollingnya. Selamat siang dan tetap sukses dan semangat. Terima kasih.